Perkenalkan, nama saya Ardita Gabriela Simbolon dengan NIM 2317020002. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Vokasi, Program Studi D3 Kesekretariatan. Di sini saya akan melakukan wawancara terhadap karyawan PT Gadai Rezeki Sentosa Rantau Prapat, di mana saya melakukan wawancara ini untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. Selamat malam, kami karyawan dari PT Gadai Rezeki Sentosa. Di sini kami akan menjawab beberapa pertanyaan untuk tugas daripada Ardita Simbolon. Baiklah, saya akan memulai pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai efektivitas strategi pemasaran yang saat ini digunakan oleh perusahaan? Apakah strategi tersebut sudah tepat sasaran dan sesuai dengan target pasarnya? Menurut saya, target pemasaran saat ini itu sudah tepat sasaran, tetapi belum sesuai dengan target pasar yang kami buat. Target pasar kami ialah dengan masyarakat yang keuangan menengah ke atas, namun saat ini nasabah yang kami layani masih masyarakat menengah ke bawah. Yang kedua, apa saja kendala utama yang Ibu hadapi dalam menjalankan aktivitas pemasaran di lapangan? Misalnya keterbatasan anggaran, media promosi, atau sumber daya manusia. Kendala utama ialah keterbatasan anggaran. Dikarenakan perusahaan kami masih baru berdiri, jadi kami masih meminimalisirkan pengeluaran. Yang ketiga, menurut Ibu, apakah perusahaan memiliki pemahaman yang cukup tentang kebutuhan dan keinginan konsumen di Rantau Prapat? Jika tidak, apa yang seharusnya dilakukan? Ya, kami cukup memahami permintaan daripada masyarakat atau nasabah yang ada di sini. Jadi kami tetap melayani meskipun tidak sesuai dengan keinginan mereka. Karena kami akan memberikan penjelasan secara menyeluruh pada nasabah ataupun masyarakat yang datang. Yang keempat, bagaimana respon masyarakat terhadap promosi atau iklan yang dilakukan oleh perusahaan selama ini? Apakah masyarakat cukup mengenal layanan yang ditawarkan? Mereka merespon cukup baik, namun banyak masyarakat yang belum paham tentang prosedur gadai, karena mereka lebih dahulu mengenal koperasi atau bank. Jadi rintangan kita masih berada di situ, untuk edukasi tentang gadai dengan baik pada masyarakat. Yang kelima, apakah perusahaan memiliki program promosi atau diskon secara berkala? Jika ya, seberapa efektif program tersebut dalam menarik nasabah? Tidak, sampai sejauh ini atau sampai saat ini kita tidak pernah melakukan yang namanya promosi ataupun diskon pada persyaratan gadai. Yang keenam, menurut Ibu, apakah media promosi yang digunakan saat ini, misalnya brosur atau media sosial, sudah optimal? Jika sudah atau tidak, berikan alasannya, Bu. Media promosi melalui brosur itu lebih maksimal karena kita bisa bertatap muka secara langsung dan bisa menjelaskan lebih baik kepada masyarakat. Kalau melalui media sosial memang dapat menjangkau orang banyak, namun zaman sekarang masih banyak orang yang gaptek terutama pada orang tua. Yang ketujuh, sejauh mana persaingan dengan lembaga keuangan lain seperti bank atau koperasi mempengaruhi pertumbuhan perusahaan? Apakah ada perbedaan strategi pemasaran yang signifikan? Persaingan dengan lembaga keuangan yang lain pasti ada. Namun setiap produk yang ditawarkan pada nasabah pasti berbeda. Jadi dari Pegadaian kita tidak mempermasalahkan domisili daripada nasabah dan tidak ada yang namanya survei. Jadi nasabah yang datang ke kantor bisa langsung pencairan pinjaman. Yang kedelapan, apakah Ibu merasakan perusahaan sudah cukup melakukan inovasi dalam strategi pemasaran? Jika belum, inovasi seperti apa yang ingin Ibu usulkan? Sampai saat ini, inovasi yang kami lakukan belum bisa dibilang cukup karena masih banyak masyarakat yang buta dengan peraturan atau aturan yang ada pada Pegadaian. Saya berharap perusahaan saya bisa sering melakukan edukasi literasi dan inklusi keuangan pada
masyarakat. Yang kesembilan, bagaimana tingkat keterlibatan karyawan dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi pemasaran? Apakah ibu dilibatkan atau hanya menerima instruksi? Setiap pelaksanaan strategi pemasaran kami selalu dilibatkan karena pendapatan daripada karyawan juga bisa kita terapkan untuk kebaikan perusahaan. Pertanyaan terakhir, menurut ibu, faktor apa yang paling menghambat pertumbuhan perusahaan dari sisi pemasaran? Boleh ibu jelaskan dari pengalaman atau pengamatan ibu secara langsung? Faktor penghambat pertumbuhan perusahaan kami ialah yang pertama, kurang maksimalnya promosi melalui media sosial. Jadi kurangnya itu bisa saya bilang seharusnya kita bisa bekerja sama dengan beberapa konten kreator yang ada di sekitar kita untuk melakukan promosi lebih baik lagi. Yang kedua itu adalah masih maraknya pegadaian ilegal yang ada di sekitar kami. Jadi karena mereka itu mampu melayani nasabah tanpa aturan, itu yang membuat perusahaan kita sulit berkembang. Baiklah, sekian wawancara yang telah saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Cukup sekian jawaban dari kami. Kami berharap jawaban ini bisa dipergunakan sebaiknya untuk tugasnya. Terima kasih.